konsep psikologis yang namanya PERMA. Kalau itu aku belum pernah dengar sih. Oke. Jadi PERMA itu merupakan salah satu konsep di mana dari PERMA itu tuh ada 5 elemen yang dapat mempengaruhi kesejahteraan atau kebahagiaan seseorang. Nah, PERMA itu tuh ada 5 singkatan ya. PERMA-nya tuh dari P ya. P-nya tuh positive emotion, energi positif. Nah, terus juga ada E, ada engagement, keterlibatan, kayak keterlibatan kita dalam hobi, terus juga keterlibatan dalam pekerjaan. Terus ada R-nya relationship, gimana sih hubungan kita dengan orang lain. M-nya meaning, makna hidup, sama accomplishment. Jadi kayak ketercapaiannya tuh kayak gimana. Nah, langsung aja dari P-nya. Kira-kira Teteh sendiri nih selama ini yang Teteh rasain energi positifnya itu apa sih gitu menurut Teteh? Kayak rasa syukur atau apa gitu misalnya, tuh salah satu aja gitu sebutin. Untuk energi positif yang aku dapetin akhir-akhir ini tuh tentu saja rasa bersyukur ya, karena ngejalanin hidup, apalagi untuk semester akhir ya, yang pun juga cuman butuh waktu untuk ngejalanin ini dengan rasa bersyukur aja sih, kayak aku udah ngejalanin hari ini dengan baik gitu. Oke. Berarti rasa syukur ya, Iya. E-nya tuh. Nah, terus juga dari E-nya. Dari E-nya itu kira-kira Teteh keterlibatan misalnya dengan hobi atau dari pekerjaan, misalnya baru-baru ini nih Teteh suka hobi menulis, journaling atau apa gitu contohnya. Ya, kebetulan hobi aku itu sejauh ini itu journaling. Aku udah ngelakuin itu dari tahun 2021. Dan ya dari journaling itu berimpact banget ke diri aku sendiri, dan terutamanya dari rasa monkey mind. Iya, monkey mind. Kalau itu aku juga belum paham apa itu. Aku mau jelasin dulu. Jadi monkey mind itu jadi sebuah pikiran yang buat kita tuh merasa khawatir, atau kadang kayak kita misalnya mikirin A, tiba-tiba langsung mikirin B. Nah, contohnya tuh ada beberapa monkey mind yang aku sebutin ini ya. Yang pertama comparison. Jadi kita tuh sering buat ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Terus ada confusing. Kita tuh bingung antara masa yang akan datang sama masa sekarang. Terus ada juga resignation, mudah pesimis atau mudah mundur gitu. Being a victim. Kadang aduh aku ngerasa jadi korban nih. Misalnya ada tugas banyak, kok aku terus sih yang nyelesain, kok yang lain nggak berkontribusi gitu ya. Terus juga complaining, sering ngeluh kalau misalkan aku tuh suka ngegambar loh, tapi kok aku sering banget ngeluh ya, misalnya kayak gitu. Kita tuh suka kerja gitu tapi sering banget ngeluh. Terus tidak ada banyak lagi excuses, misalnya kayak ada ajakan dari teman misalnya, yuk kita ke perpus, tapi ada aja gitu alasan kita buat kayaknya nggak bisa deh buat hari ini, aku mau ngerjain ini deh. Nah, kira-kira Teteh ada gak sih pikiran kayak gitu? Tentunya kayak overthinking gitu, semacam kayak gitu. Kira-kira ada gak monkey mind yang aku sebutin tadi? Tentu aja ada. Itu kayak apalagi di akhir-akhir ini aku lagi kepikiran banget di satu sisi aku harus nyelesain skripsi ini kayak tepat waktu gitu kan. Di satu sisi lain aku harus ngejar karir aku kayak untuk mendapat untuk menyeimbangkan waktu sedikit ke lebih time management itu. Kayak aku bisa nggak sanggup kalau misalkan aku ngerjain skripsi tapi aku sambil bekerja, karena kan kerja yang aku ambil itu bakal full time gitu, bukan part time gitu sih. Terus kayak kalau untuk membandingkan diri sendiri itu sudah pasti gitu ya. Sering deh udah jadi habit dari minggu-minggu ini. Tapi Teteh tuh lebih sering mempelajarinya atau memperdalam misalnya kayak gitu. Itu sih tadi kayak kalau misalkan yang mungkin 4 bulanan yang lalu aku itu 2-3 bulan 4 bulan yang lalu ya, aku tuh lebih ke belajar bahasa Inggris tapi versi grammarnya kayak tulisan-tulisnya gitu segala macam. Untuk sekarang aku belajar untuk praktis speakingnya gitu kan. Ya itu kan ngebantu ya buat kayak merealisasikan apa yang kita pelajari di realitanya gitu, itu sih. Oke. Keren loh Teh. Maksudnya kayak udah jadi habit gitu loh. Dan menanamkan dalam diri gitu. Terus juga apakah ada kelas misalnya ikutan kayak kelas online kan bisa mungkin ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya kelas online gitu. Teteh ikut gak kayak kelas online terus pelatihan gitu? Kira-kira. Kebetulan aku ikut itu tuh tentang jelajah diri juga, itu dari Kompas Gramedia. Terus aku juga ikut beberapa bootcamp mini class session itu di My Skill, ya itu sih. My Skill tuh buka banyak banget loh bootcamp per setiap bulan, kayak mempelajari kayak data analyze, terus kayak UX research, pokoknya yang buat karir gitu loh. Itu sih. Nah, itu kayak maksudnya tiap minggu kah atau apa? Jangka waktunya? Ya, jangka waktunya dia ngebuka 1 bulan, dan 1 bulan tuh per tiap minggunya tuh ada pasti. Per tiap minggunya tuh ada. Itu beda-beda